Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih bunda-bunda? Semoga bisa sehat selalu ya. Dan untuk bunda-bunda yang sedang hamil, semoga untuk bunda dan janin yang dikandung bisa sehat selalu dan lancar sampai proses persalinan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rida Putri Gunawan Siregar dengan nomor BP 3027 dari Program Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bridge birth atau posisi bayi sungsang. Menjelang hari kelahiran, tubuh bayi ini kan akan terus bergerak dan berpindah posisi di dalam kandungan. Normalnya, posisi kepala bayi berada di bawah dekat dengan lubang vagina. Namun, dalam beberapa kasus, alih-alih berada di posisi yang tepat sebelum kelahiran, bayi ini bisa berada pada posisi sungsang yang membuatnya sulit untuk dilahirkan. Nah, maka dari itu, yuk mari kita simak ulasan lengkapnya mengenai posisi bayi sungsang sampai masa persalinan nanti. Selama kehamilan, bayi biasanya berada pada posisi kepala di atas dan kaki di bawah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika memasuki akhir trimester ketiga, kehamilan sekitar 36 minggu, atau tepatnya menjelang waktu persalinan tiba, posisi bayi di dalam kandungan ini akan berubah. Dari yang tadinya kepala berada di atas, menjadi sebaliknya. Idealnya, posisi kepala bayi berada di bawah dengan dagu yang terselip di dada dan kaki ada di atas. Nah, melansir dari American College of Obstetrician and Gynecologists, kondisi ini disebut vertex presentation atau vertex occiput anterior, di mana posisi kepala di bawah merupakan posisi yang paling aman saat melahirkan normal. Perubahan posisi tubuh bayi yang seolah terbalik ini adalah kondisi yang normal. Jadi, posisi kepala bayi yang berada di dekat leher rahim atau cervix bisa keluar terlebih dahulu melalui vagina, baru kemudian diikuti oleh tubuh, tangan, dan kakinya. Tapi sayangnya, terkadang bayi bisa berada pada posisi sungsang, di mana kepala bayi tidak berada di bawah melainkan tetap di atas. Nah, itulah yang disebut dengan bridge birth atau yang biasa kita dengar itu adalah posisi bayi sungsang, yang jika digambarkan, posisi bayi yang tidak berubah ini akan membuat bagian bokong dan kaki bayi yang akan dilahirkan keluar terlebih dahulu. Nah, kondisi inilah yang bisa berlangsung sampai persalinan yang dinamakan sebagai bridge birth atau posisi bayi sungsang. Nah, jadi ada 3 jenis posisi bayi sungsang di dalam kandungan, bahkan sampai menjelang waktu persalinan sungsang. Yang pertama ada yang namanya dengan Frank bridge atau sungsang Frank, di mana posisi Frank bridge ini yaitu ketika kedua kaki bayi di dalam kandungan mengarah lurus ke atas, tepat di depan wajah dan tubuhnya. Nah, hal ini membuat bagian yang berada di bawah itu hanyalah bokong. Frank bridge adalah jenis posisi sungsang yang paling umum terjadi pada bayi dalam kandungan menjelang persalinan. Ini posisinya kira-kira seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Nah, yang kedua itu ada namanya complete bridge nih bunda-bunda atau sungsang lengkap, yaitu posisi sungsang ketika lutut dan kaki bayi dalam kandungan menekuk seperti sedang berjongkok. Dalam posisi sungsang ini, bokong dan kaki bayi yang akan terlebih dahulu masuk ke jalan saat dilahirkan melalui persalinan vagina. Dan yang ketiga itu ada namanya incomplete bridge atau sungsang tidak lengkap. Incomplete bridge ini adalah posisi sungsang kombinasi dari Frank bridge dan complete bridge. Kondisi ini terjadi ketika salah satu kaki bayi berada di atas ke arah kepalanya, sementara yang satunya lagi ini menukuk ke bawah bokong. Bayi dengan posisi sungsang ini menjelang persalinan kadang membuat bunda-bunda ini merasa seperti ada yang menendang perut di bagian bawah. Nah, jika janin berada dalam posisi sungsang lengkap atau komplit maupun tidak lengkap atau incomplete, itu dokter biasanya dapat melakukan tindakan saat persalinan. Dokter ini mungkin akan mencoba memutar kepala bayi sembari meletakkan tangannya di bagian perut atau disebut dengan external cephalic version. Sebelum waktu persalinan tiba, dokter biasanya akan memeriksa kesehatan serta kondisi bunda dan bayi dengan posisi sungsang terlebih dahulu. Jika dirasakan kondisinya tidak aman dan memungkinkan untuk melakukan persalinan normal melalui vagina, dokter dan tim medis tidak akan menyarankan tindakan external cephalic version untuk kasus bayi sungsang ini. Nah, selanjutnya pasti bunda-bunda bertanya-tanya dong, apa sih penyebab bayi sungsang ini? Nah, posisi bayi sungsang itu biasanya dapat dilihat
saat Bunda menjalani pemeriksaan ultrasonografi atau yang disebut dengan USG menjelang hari persalinan. Meski posisi bayi umumnya akan segera berputar sebagaimana normalnya nih Bun, tapi ada pula sebagian janin yang tetap bertahan pada posisi sungsang sampai hari persalinan tiba. Nah, penyebab utama posisi sungsang dalam kandungan ini sebenarnya belum dapat dipastikan. Namun, American Pregnancy Association menyebutkan berbagai penyebab yang mungkin menjadi alasan di balik posisi bayi sungsang ini adalah seperti yang pertama, itu sudah pernah hamil beberapa kali sebelumnya, sedang hamil bayi kembar 2, 3, atau lebih, pernah menjalani kelahiran prematur di kehamilan sebelumnya, jumlah air ketuban di dalam kandungannya terlalu banyak sehingga bayi memiliki ruang lebih untuk bergerak, jika bentuk rahim ibu tidak normal atau memiliki komplikasi pada persalinan seperti adanya fibroid di dalam rahim, dan jika ibu mengalami placenta previa selama kehamilan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui posisi bayi yang sungsang gitu ya? Posisi normal bayi selama kehamilan memang akan berada lurus dengan kepala di atas dan kakinya di bawah dekat dengan jalan lahir. Sebelum menginjak usia kehamilan sekitar 35 atau 36 minggu, posisi bayi di dalam kandungan tersebut tidak dikatakan sungsang sebab setelah usia kehamilan lebih dari 36 minggu atau memasuki hari persalinan tiba, posisi tubuh dan kepala akan berputar sebaliknya. Hal ini berguna sebagai persiapan untuk melahirkan normal melalui vagina. Jika sampai usia kehamilan 36 minggu, posisi bayi tidak kunjung berubah, nantinya akan lebih sulit lagi baginya untuk berpindah posisi. Ini karena ukuran tubuh bayi yang semakin besar sehingga semakin menyulitkannya untuk bergerak dan berpindah ke posisi yang benar menjelang hari persalinan. Nah, untuk mengetahui apakah bayi di dalam kandungan Bunda sudah berada di posisi yang sesuai atau malah sungsang, dokter itu biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik nih Bun. Cara yang dilakukan dokter yakni dengan meletakkan tangannya pada beberapa titik tertentu di perut. Di sini, dokter berusaha mencari dan merasakan di mana posisi kepala, tubuh, punggung, serta bokong bayi berada. Selain itu, untuk lebih memastikannya, dokter umumnya akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan USG. Itulah salah satu alasan pentingnya nih bunda-bunda rutin melakukan pemeriksaan kehamilan bahkan menjelang tanggal persalinan tiba. Nah, selanjutnya apa aja sih tindakan dokter ya untuk memperbaiki posisi bayi sungsang ini? Bayi yang berada dalam posisi sungsang biasanya tidak menunjukkan tanda-tandanya sebelum persalinan sehingga bunda sulit untuk memastikannya. Nah, disinilah pemeriksaan dengan alat USG berperan untuk mengetahui secara jelas kondisi bayi di dalam kandungan. Nah, dokter itu dapat berusaha mengubah posisi kepala dan tubuh bayi yang sungsang dengan tindakan medis seperti yang pertama itu ada melakukan external cephalic version. Jika usia kehamilan bunda itu berada di rentang 36 sampai 38 minggu, itu dokter dapat merekomendasikan external cephalic version ini. Namun sayangnya external cephalic version ini tidak dianjurkan untuk beberapa kondisi tertentu, yaitu seperti menjalani kehamilan kembar, perdarahan vagina, dan jantung janin tidak normal, ketuban pecah dini, atau plasenta menutupi jalan lahir. Prosedur ECV ini dilakukan dengan cara mengubah bayi ke posisi yang benar secara manual alias menggunakan tangan yang diletakkan pada perut. USG dapat digunakan untuk memandu jalannya prosedur ECV ini. Selama prosedur ini berlangsung, detak jantung bayi akan terus diperhatikan melalui USG. Jadi bila tiba-tiba ada masalah pada bayi, prosedur ECV ini bisa segera dihentikan. Peluang keberhasilan ECV biasanya lebih besar jika persediaan jumlah cairan ketuban cukup banyak. Namun terkadang ECV ini juga bisa gagal bahkan sampai menimbulkan komplikasi. Entah itu kantung ketuban pecah, terlalu cepat perubahan jantung bayi, abrupsi plasenta, dan kelahiran prematur. Nah, tindakan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan melakukan kiropraktik namanya. Perawatan kiropraktik ini biasanya dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pada leher, tulang belakang, dan punggung. Nyatanya, menurut Larry Webster, DC dari International Chiropractic Pediatric Association, kiropraktik dapat diterapkan untuk membantu merilekskan bagian panggul ibu hamil. Dengan begitu, panggul yang lebih rileks ini akan mempengaruhi kondisi rahim, otot, dan ligamen di sekitarnya.
misalnya. Lama-lama, kondisi ini akan memicu pergerakan bayi yang sungsang untuk mengubah posisinya secara alami saat persalinan. Tindakan atau teknik ini dikenal dengan nama Webster Bridge yang biasanya disarankan untuk dilakukan pada bulan ke-8 kehamilan. Nah, ada juga nih beberapa gerakan olahraga yang bisa Bunda lakukan untuk mengatasi posisi bayi sungsang menjelang persalinan. Yang pertama itu ada namanya bridge tilt, yaitu lakukan gerakan ini dengan cara berbaring di lantai dan taruh kedua kaki Bunda di atas kursi. Selanjutnya, letakkan bantal di bawah bahu Bunda. Nah, dengan begitu posisi tubuh Bunda ini membentuk sudut 45 derajat dengan lantai ya Bun, dan tahan dengan tetap berada dalam posisi ini maksimal selama 15 menit atau setidaknya sampai Bunda merasa tidak nyaman atau sudah lelah. Nah, yang kedua itu Bunda bisa dengan memperbanyak berjalan kaki. Berjalan merupakan olahraga yang paling mudah dilakukan selama kehamilan. Berjalan juga dapat membantu bayi untuk bergerak menemukan posisi yang tepat. Maka itu cobalah sisihkan waktu Bunda nih untuk berjalan selama 30 menit setiap hari selama kehamilan. Bunda bisa nih berjalan sore-sore bersama suami, sekalian berolahraga. Yang ketiga itu bisa dengan melakukan gerakan lutut dada. Kayak gimana sih gerakan lutut dada ini? Jadi gerakan ini dilakukan dengan cara berlutut di lantai, kemudian tempatkan kepala atau dahi Bunda di lantai. Jadi menghadap lantai. Ini tuh seperti posisi sujud. Jika perlu, Bunda bisa meletakkan bantal pada bagian lutut dan kepala agar lebih nyaman ya Bun. Dan pertahankan posisi ini selama 15 menit dan lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali sehari. Nah, pasti bunda-bunda juga bertanya-tanya nih, mungkinkah bayi bisa tetap dilahirkan normal walaupun dengan posisi sungsang? Persalinan dengan operasi sesar biasanya lebih disarankan Bun ketimbang normal melalui vagina bila bayi masih dalam posisi sungsang. Namun, persalinan normal melalui vagina saat posisi bayi sungsang juga bisa tetap dilakukan dokter, namun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah usia bayi sudah ideal untuk dilahirkan dan jenis posisi sungsangnya yakni adalah Frank Bridge atau sungsang Frank yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, detak jantung bayi normal saat dipantau. Yang ketiga, awal proses persalinan berjalan lancar dan stabil, ditandai dengan pelebaran leher rahim atau cervix. Dan selanjutnya itu ukuran tubuh bayi tidak terlalu besar, serta ukuran panggul ibu cukup lebar atau tidak terlalu sempit guna memudahkan proses kelahiran bayi. Jika dipaksakan dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kepala bayi itu bisa tersangkut di dalam vagina karena keluar paling akhir. Masalah lain yang berpotensi muncul juga yaitu seperti prolaps tali pusar. Ini terjadi karena tali pusar bayi terjepit saat proses kelahiran sehingga menghambat pasokan oksigen dan darah bayi. Nah, jadi sebaiknya Bunda itu berkonsultasi dengan dokter cara melahirkan yang terbaik, apakah sesar ataupun normal jika posisi bayi sungsang. Nah, itu dia nih Bun penjelasan mengenai bridge birth atau posisi bayi sungsang. Semoga penjelasan kali ini bisa menambah pengetahuan bunda-bunda semua dan juga bisa menambah informasi mengenai posisi bayi sungsang ini. Mungkin sekian dulu untuk video penjelasan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga juga Bunda dan bayi yang dikandung bisa sehat selalu dan lancar sampai persalinan. Saya Lydia Putri Gunawan Siregar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.